mengangkat Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Bahwa Pak Bas memang ternyata bekerja sekeras itu. Tengah malam masih periksa keliling memeriksa air sampai jam 2 malam. Besoknya sampai jam 4 pagi untuk mengawal air bisa benar-benar teralirkan di IKN. Jadi coba bayangkan misalnya kita masih bikin IKN itu konstruksi masif begituan. Lalu bagi generasi yang 8 tahun ke depan dia mau lihat sebagai apa itu? Sebagai artefak, sebagai proyek gagal. Atau tetap atau gimana? Saya mau ngajar satu pelajaran aja. Di mana, Pak? Ya di mana? Makan gratis itu di sekolah itu adalah program yang yang berjalan sudah cukup lama dan diteruskan. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media Hadir, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini. Ini ada yang menarik nih, berkaitan dengan IKN, dan kayaknya ini kita sudah menunggu beberapa waktu belakangan gitu. Karena sejak kemarin pelantikan pengumuman menteri dan wakil menteri, terus pelantikan ya sama kepala badan juga, kita masyarakat Indonesia ya itu sempat dibuat agak sedih karena tidak dipilih kembalinya Pak Basuki itu sebagai menterinya Pak Prabowo Subianto. Tapi ini ada kabar baiknya. Jadi Pak Bas ini kan sudah pensiun ya kan dari eranya Pak Jokowi kemarin. Tapi tidak jadi karena Pak Bas itu baru saja dilantik sebagai Kepala Otorita IKN. Mengangkat Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadi Mulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Nah itu dia pelantikannya Pak Bas sebagai Kepala Otorita IKN yang dilantik pada Selasa 5 November 2024. Sebenarnya dari beberapa hari yang lalu kita sudah sempat di-spill ya sama Pak Bas kalau nantinya beliau ini bakal menjabat sebagai Kepala Otorita. Cuma kan memang belum dilantik gitu ya kan. Jadi masih bertanya-tanya. Nah sebelum Pak Bas mengatakan hal itu, kita tuh sebenarnya sempat dibuat sedih gitu loh. Karena Pak Bas ini selama di eranya Pak Jokowi kinerjanya kan cukup bagus. Tapi kok tidak ditarik menteri ya sama Pak Prabowo Subianto gitu loh. Tapi alhamdulillah ternyata masih diberi kepercayaan untuk di eranya Pak Jokowi kemarin. Memang Pak Bas ini sebagai Menteri PUPR ya kan. Cuma di jelang akhir jabatannya Pak Bas ini ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN itu per bulan Juni. Karena kinerjanya, mungkin Pak Prabowo melihat kinerjanya Pak Bas ini bagus ya kan, makanya ini dilanjutkan kembali. Memang hal ini soal kinerjanya Pak Basuki, apalagi waktu memegang IKN ini juga sempat diakui oleh partnernya ya kan, yang pernah bekerja dengan Pak Bas juga ketika Pak Bas ini mengawal masalah air di IKN kemarin. Karena Pak Bas sangat keras sekali untuk bekerja di IKN. Saya sudah seringkali mendengar bahwa Pak Bas adalah sosok pekerja keras. Namun saya baru benar-benar mengalami bekerja bersama Pak Bas di lapangan adalah ketika mengawal air di IKN. Pada saat itu saya benar-benar tidak menyangka bahwa Pak Bas memang ternyata bekerja sekeras itu. Tengah malam masih periksa keliling memeriksa air sampai jam 2 malam. Besoknya sampai jam 4 pagi untuk mengawal air bisa benar-benar teralirkan di IKN. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Pak Bas tetap siaga memantau semua prosesnya. Dan saya tanyakan, Pak, energinya dari mana sih Pak? Energinya adalah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Pak Bas, terima kasih untuk teladannya. Bapak akan tetap menjadi teladan saya sampai seumur-umur saya, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini.
Nah, itu tadi pengakuan orang yang pernah bekerja langsung dengan Pak Bas ketika waktu itu mengawal air di IKN ya. Memang kejar target waktu itu ya kan. Makanya Pak Bas bisa setotalitas itu. Diceknya malam lagi, pagi subuh udah datang lagi di IKN. Ngomongin soal IKN, dari Pak Prabowo itu ditetapkan sebagai presiden terpilih, pertanyaan orang-orang langsung tertuju kepada kira-kira ini nanti bakal dilanjutkan apa tidak. Soalnya Pak Prabowo punya program itu makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran yang cukup banyak juga seperti itu. Makanya dari sejak Pak Prabowo ditetapkan nih sebagai presiden terpilih sampai dilantik, sampai sekarang sudah setelah dilantik gitu ya, pertanyaan orang-orang tuh tetap sama. Ini nanti kira-kira dilanjutkan gak ya? Nah, akhirnya kan terjawab. Mulai dari Pak Bas ini sudah dilantik sebagai Kepala Otorita IKN. Habis itu Pak Prabowo ini memang berkomitmen untuk melanjutkan IKN, bahkan punya target ambisius ini untuk IKN. Presiden Prabowo berkomitmen melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Prabowo menargetkan pembangunan IKN akan rampung dalam 4 tahun. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada hari kedua retret kabinet di Akademi Militer Magelang. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan dalam arahan itu Prabowo menginginkan agar di IKN juga dibangun gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden juga telah memberi instruksi agar pembangunan IKN dilakukan dengan cepat. Rencananya IKN akan kembali dipimpin oleh Basuki Hadimulyono. Namun, Prasetyo belum membocorkan kapan Basuki akan secara resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN. Tuh, itu komitmennya Pak Prabowo untuk IKN. Meskipun memang benar, untuk masalah makan bergizi gratis itu jadi program unggulannya Pak Prabowo. Tapi proyek yang sudah dibangun, ini kan soal ibu kota ya kan, ini tidak kok dilupakan oleh Pak Prabowo Subianto gitu. Jadi, bentar, ngomongin IKN tuh aku jadi inget sama seseorang gitu ya. Mbak Amin Rais gimana kabarnya? Info dong Mbak Amin Rais, kira-kira mendengar Pak Prabowo melanjutkan IKN ini kira-kira gimana responnya? Jadi penasaran deh. Jadi coba bayangkan misalnya kita masih bikin IKN itu konstruksi masif begituan. Lalu bagi generasi yang 8 tahun ke depan dia mau lihat sebagai apa itu? Sebagai artefak, sebagai proyek gagal. Kan semua orang sekarang berpikir mengefisienkan kehidupan, bahkan ada orang Indonesia, seorang perempuan yang jadi konsultan di NASA, yang dia lagi merancang pemukiman di planet justru kan. Udah sejak 5 tahun lalu dia jadi konsultan. Orang Indonesia loh itu. Sementara presiden dia itu lagi gali-gali sarang semut di Kalimantan kan. Jauh banget. Tadi aku ingatnya sama Mbak Amin Rais. Aku agak lupa nih kalau Bung Rocky juga berkali-kali juga ya mengkritisi soal IKN. Kalau Mbak Amin Rais itu mengatakan IKN bakal mangkrak gitu ya kan. Terus seringkali menarasikan hal-hal yang menjurusnya ini kepada kebencian kepada Pak Jokowi ya kan. Terus habis itu ternyata sama Pak Prabowo ini dilanjutkan, di mana Mbak Amin Rais ini pernah lah mendukung Pak Prabowo waktu itu ya. Ternyata Bung Rocky Gerung juga mengatakan hal yang sama. Kalau IKN ini proyek yang ya 11-12 lah sama yang dikatakan oleh Mbak Amin Rais. Emang ya orang-orang tuh kenapa gitu pada pesimis semuanya. Coba dong optimis gitu, karena kita tuh butuh keoptimisan dari orang-orang, butuh dukungan gitu. Hal-hal positif tuh harus didukung, jangan kok direndahin, diremehkan seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Bas, kita balik lagi ke Pak Bas nih. Karena Pak Bas yang baru aja kan dilantik sebagai Kepala Otorita IKN. Sewaktu beliau ini akan selesai tugasnya sebagai Menteri PUPR eranya Pak Jokowi, Pak Bas itu ternyata pernah punya plan, sudah punya plan kalau semisalkan nanti tidak menjadi menteri lagi gitu di eranya Pak Prabowo. Bapak Setelah nggak jadi menteri, tugas, Pak. setelah nggak jadi menteri, Atau tetap atau gimana? Saya mau ngajar satu pelajaran aja. Di mana Pak? Ya di mana? Di sekolah Pak, anak kecil apa? Biologi. Oh, berat ini Pak. Kuliah berarti Pak ini, perkuliahan. Oh iya.
Tapi masih jabat jadi PLT. Gua nggak ngerti, jangan tanya saya. Ternyata itu plannya Pak Bas waktu itu ketika Pak Bas itu ditanya kalau misalkan nanti tidak menjadi menteri, Pak Bas punya plan kalau mau ngajar 1 pelajaran aja katanya. Tapi ternyata nggak jadi Pak Bas kayaknya, soalnya masih dipercaya nih menjadi kepala otorita IKN gitu, masih dipercaya untuk membantu membangun Indonesia, ya kan? Nah, seperti yang aku katakan tadi, pembangunan IKN ini di eranya Pak Prabowo sering banget disandingkan dengan program makan bergizi gratis. Karena ini program yang memakan anggaran cukup banyak ini nanti program makan bergizi gratis, sedangkan untuk membangun IKN juga anggarannya pastinya tidak sedikit gitu kan ya. Karena ini sering disandingkan, padahal sudah ada jawabannya juga nih ya. Kalau Pak Prabowo ini bakal tetap melanjutkan. Nah, selain itu makan bergizi gratis pastinya terlaksana karena ini kan program unggulannya Pak Prabowo Subianto. Apalagi dari sebelum dilantik Pak Prabowo itu sudah menugaskan Mas Gibran untuk melihat langsung di lapangan bagaimana uji coba makan bergizi gratis. Sampai-sampai nih sudah ada jadwalnya. Jadwal pemberian untuk makan bergizi gratis yang akan dimulai per 2 Januari 2025. Nah, ini dia jadwalnya untuk makan bergizi gratis. Untuk PAUD sampai kelas 2 SD itu dibagikan pukul 8 pagi. Terus kelas 3 sampai kelas 6 SD itu pukul 9.30 pagi. Nah, SMP sampai SMA itu pukul 12 siang. Kalau biasanya kita sudah sering melihat Mas Gibran survei langsung di lokasi uji coba makan bergizi gratis. Nah, kali ini gantian nih. Gantian DPR juga ikut melihat langsung bagaimana pemberian program makan bergizi gratis ini. Kunjungan Komisi 9 DPR RI di SDN Pekansari 01 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam rangka meninjau uji coba makan gratis yang merupakan pertama dilakukan. Uji coba diberikan kepada seluruh siswa-siswi dengan nilai paket 15.000. Paket makanan tersebut dikerjakan catering yang dibuat warga sekitar dalam satu paketnya berisi nasi, sayur, dan juga ayam hingga susu kemasan. Menurut Kepala Sekolah SDN Pekansari 01 Pancawati mengatakan, makan bergizi gratis ini sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Dinas Kesehatan bersama BPOM dan telah memenuhi standar. Sementara pengelola catering dengan dana 15.000 mampu memenuhi paket secara komplit. Menu hari ini untuk anak-anak ini ada nasi, terus ada chicken katsu, ada tahu fantasi, terus ada capcay untuk sayurnya, terus ada buah jeruk sama ada susu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Itu semuanya berapa sih Bu, dari satu menu itu harganya berapa? Kalau dari anggarannya kita di 15.000 Pak. 15.000 cukup ya? Ya insya Allah, cuman kalau misalnya memang agak porsinya, karena ini kan porsi anak-anak, kita kan menghindari untuk anak-anak jangan mubazir gitu, tapi gizinya kan belum tercukupi itu aja. Jadi 15.000 cukup menurut Ibu? Pengennya sih lebih, tapi cukup. Anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ruyat meminta agar program makan siang gratis dilakukan dengan tidak mengganggu jam pelajaran. Seperti yang dilakukan hari ini, makan siang dilakukan setelah jam pelajaran sekolah. Program makan siang gratis gizi ini adalah program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Komisi 9 ingin memastikan dalam uji coba yang ada sesuai dengan siswa. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Makan siang gratis, waktu itu namanya makan siang gratis, Pak Prabowo minta saya memberikan paparan, lalu tentu saja dengan sains. Nah, sains itu pertanyaannya, makan siang itu ada dampaknya atau tidak? Nah, waktu Pak Prabowo menanyakan pertanyaan itu, saya teliti dan saya lihat bahwa ternyata makan gratis di sekolah, free meal program itu sudah berjalan di banyak negara, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat. Jadi saya ambil dari Amerika Serikat, penelitian-penelitiannya saya baca dan saya rangkumkan, dan di Amerika Serikat itu walaupun mereka sudah negara maju ya, berpendapatan aneh, ternyata makan gratis itu di sekolah itu adalah program yang yang berjalan sudah cukup lama dan diteruskan. Dan yang menariknya itu begitu banyak penelitian yang membandingkan sekolah yang mendapat makan gratis dan sekolah yang tidak mendapat makan gratis tetapi berada di daerah yang sama, apakah ada perbedaan
dari prestasi akademik muridnya. Ternyata ada. Perbandingan itu kita bisa melihat memang makan gratis itu ada dampaknya. Nah kemudian yang poin kedua yang kalau boleh saya cerita dari segi kinerja otak 20% dari asumsi kalori kita itu dipakai oleh kinerja otak kita. Nah waktu kita belajar ini sebenarnya gampang saja ya. Kalau kita perutnya kosong itu susah konsentrasi, pasti mikir yang lain-lain. Nah jadi waktu itu saya sarankan berdasarkan juga bukti perbandingan apakah lebih efisien makannya di pagi atau makannya di siang, ada bukti-bukti bahwa makan di pagi itu lebih efisien karena di pagi hari itu makanannya itu bisa dipakai untuk kinerja otak dan itulah meningkatkan prestasi akademik. Itu makan siang gratis, waktu itu namanya makan siang gratis, Pak Prabowo minta saya. Nah itu tadi ketika DPR langsung melihat langsung bagaimana pemberian makan bergizi gratis sekaligus penjelasan dari Prof. Stella. Ternyata sudah dimintai pendapat nih pendapat sama Pak Prabowo soal program makan bergizi gratis ini. Nah gimana nih pendapat dari kawan-kawanku semuanya? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.